reinvest kalian punya dividen, kalian punya hasil investasi, dan gue bakal sharing dividen Demas gue reinvestasikan ke salah satu saham, dan sekarang sahamnya kebetulan lagi naik sama apa. Yuk kita nonton video ini sampai habis. Halo, salam kenal, nama gue Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini gue baca sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini gue akan men-sharingkan story gue sendiri di mana hasil dividen dari Demas gue investasikan ke saham TOTL. Dan kenapa gue beli saham TOTL? Ada satu informasi yang sangat simple, cuman menurut gue mungkin kalian bisa gunakan juga. Kalau kalian pantau terus channel ini Yusuf Bicara Investasi, gue sempat posting 3 minggu yang lalu di mana gue bilang dividen dari Demas rencananya akan gue reinvest ke saham XXXL gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang mengira kalau ini saham XL, padahal yang gue beli sahamnya adalah saham TOTL ya. Dan kita bisa lihat waktu itu gue dapet dividen di tanggal 28 Desember 2023 dan udah akhir tahun banget, tapi nggak apa-apa. Gue nggak bisa diem karena waktu saham TOTL masih cukup murah, jadi gue langsung beli di tanggal 28 siang hari. Gue dapet dividennya, langsung gue belanjakan lagi. Gue dapet dividen sekitar 25 juta sekian dan semuanya langsung gue belikan saham TOTL. Kalian bisa lihat di sini kita beli saham TOTL di jam 2 siang 2:10. Semua yang ada dividen itu langsung gue belikan, dan kita bisa lihat kebetulan sekali ini memang rezeki dari Tuhan. Di awal tahun saham TOTL ini langsung naik harganya, karena di saat gue beli di harga waktu itu, ini sebenarnya gue udah punya saham TOTL lama, cuman gue terus nabung sampai akhirnya di saat 28 Desember itu sebenarnya harga belum naik di 372. Tapi kita bisa lihat per hari ini 9 Januari 2024 sudah naik menjadi 404%. Sebenarnya returnnya naik berapa persen sih? Kalau gue beli 372 dan sekarang 404, itu returnnya sudah 8,6%. Tapi ingat, gue dapet uang ini sebenarnya nggak menggunakan uang gue sendiri, tapi uang dari dividen Demas. Tadi bayangin nggak? Uang digulung lagi, akhirnya menjadi besar. Inilah permainan orang kaya, uang bekerja buat kita. Jadi kita nggak usah dapet pusing cari uang, uangnya bekerja untuk kita sendiri. Nah, sekaligus di sini gue pingin promosiin channel Instagram gue sendiri, Yusuf Bicara Investasi, karena di sini ada bocorannya di tanggal 6 Desember 2023. Waktu itu gue dapat info ini sebentar dari Stockbit. Kalau kita bisa lihat, TOTL menargetkan kontrak baru 3,5 triliun pada tahun 2024. BTW, target kontrak baru di 2023 hanya 2,6 triliun. Nah, kalau kita lihat angka mungkin kita nggak gitu peka. Tapi gue pengen men-sharingkan kalau kita bisa lihat secara persentase. 2,6 triliun dengan 3,5 triliun itu ada pertumbuhan sekitar 34%. Artinya udah lebih dari single digit, udah double digit. Artinya kalau ternyata pendapatan TOTL bisa naik 34%, sedangkan HPP-nya sama, biaya operasional sama, artinya laba bersih juga bisa naik 34%, ya bukan? Nah, ini yang gue belajar sebenarnya dari Bro Philbert Ferdinand, dimana kenapa dia berani all in di saham Wismilak waktu itu, karena dia tahu tentang price dan juga tahu tentang kuantitinya, makanya dia bisa menghitung penjualnya berapa dan laba bersih Wismilak itu berapa. Menurut gue sama juga dengan TOTL ini. Kalau gue sekarang dikasih bocoran, kalau target 2024 itu naik 34% dan mungkin baru akan terrealisasi sampai laba bersih itu mungkin di tahun 2026. Tapi nggak apa-apa, gue bersedia menunggu kok. Karena kalau bener bisa naik 34%, itu artinya perusahaan ini sudah menuju ke arah fast grower. Bukan slow grower lagi, karena pertumbuhannya sudah 34%. Dan kita bayangin, sekarang laba bersih TOTL ini di 4%-an. Gimana kalau TOTL ini bisa menaikkan seperti dulu ke 7%-an. Jadi double attack. Net profit secara persentase bisa naik dan juga pendapatannya bisa naik. Nah, sebenarnya gue dapat berita ini sebenarnya juga dari Stockbit, dan sebenarnya nggak banyak sih yang bisa kita dapat seperti
kontrak baru, atau misalkan pendapatan per tahun berjalan. Cuman memang ada beberapa perusahaan yang kita bisa dapatkan informasi seperti S-Hardware, seperti TLTL ini, atau seperti saham banking. Kita memang belum bisa melihat laporan keuangan tahun 2023 karena belum dirilis, tapi kita bisa nyontek dulu sekarang laporan keuangan saham banking dari bulan Januari sampai November 2023 kemarin. Nah, bagaimana caranya gue bakal sharing di video berikutnya. Dan sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kalian juga bisa reinvest kalian punya hasil investasi, hasil dividen, hasil aktif income kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan salam nabung saham.